terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Saudara, kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah pelosok saat ini dinilai masih rendah dan tidak setara dengan wilayah perkotaan. Kondisi inilah yang mendorong banyak anak muda untuk turun tangan, melakukan aksi sosial untuk memberikan edukasi. Seperti apa yang dilakukan oleh beberapa orang dari pejuang pelosok yang rutin melakukan aksi sosialnya, dan apa saja bentuk gerakan mereka, dan apa saja yang mendasari mereka untuk melakukan gerakan tersebut. Hal ini yang kita bahas bersama Sandra Wali, pendiri dan ketua pejuang pelosok. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kemudian ada Andi Rini, relawan pejuang pelosok. Selamat pagi. Pagi Rini. juga, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya ke Sandra dulu dong. Mulai melakukan gerakan sosial ini sejak kapan sih? Sejak maba sih, Kak. Dari maba sudah Iya, melakukan? cuman Oke. dipupuknya atau dipelajarinya itu memang dari SMA. Baik. Iya, seperti itu. Berarti dari SMA rajin ikut komunitas seperti Iya. itu ya? Nah, ini sebenarnya kenapa sih pengen melakukan gerakan-gerakan sosial, apalagi kan sampai ke pelosok gitu ya? Itu kan untuk sebagian orang kayaknya ribet gitu ya. Nah, itu tuh kenapa tuh sampai rela nih berjuang untuk ke pelosok? Iya, saya berangkat dari sebuah bacaan nih waktu SMA yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu investasi individu maupun sosial Baik. di jangka mendatang. Nah, berkaca dari tulisan tersebut, kemudian saya juga banyak merefleksikan beberapa anak-anak yang notabene sebagai anak kan masih memiliki beberapa hak nih, salah satunya pendidikan. Nah, kemudian di kampung saya itu di Bantaeng, itu banyak sekali anak-anak jalanan yang di usia sekolah tapi mereka tidak sekolah tapi Baik. mencari uang atau membantu orang tua. Berpindah ke Makassar ternyata lebih kompleks lagi, apalagi dengan kota besar seperti itu. Akhirnya mencari nih komunitas. Awalnya saya bergabung di beberapa komunitas, belajar, dan akhirnya di waktu pandemi kemarin memberanikan diri mengajak beberapa teman-teman juga itu terlibat untuk sama-sama menggodok pejuang pelosok. Baik. Digodok ketika masa pandemi. Wah, agak Betul. riskan gitu Iya ya? juga sih, Kak. Oke. Nah, saya ke Rini dong. Rini, kalau Rini sendiri dari kapan nih mulai bergerak di aksi sosial seperti ini? Kalau aksi sosial mungkin dari semester 3 saya sudah ikut beberapa kegiatan sosial, tapi tidak dalam berbentuk komunitas. Oke. Hanya ikut ke senior-senior mengajar anak jalanan. Terus kalau untuk ke pejuang pelosoknya sendiri itu di Juli, akhir Juni kalau tidak salah di 2020. Pada waktu itu saya melihat postingan salah seorang, kemudian dia mengajak tentang bagaimana kondisi lanjukan di sana. Saya DM beliau, saya ikutlah dengan kegiatan-kegiatan ini karena saya pikir kan waktu itu juga kan pandemi, kampus diliburkan dan pada saat itu saya sudah di semester akhir penyusunan skripsi, dan saya pikir ketika tidak ada kegiatan di pandemi pula, makanya saya tertarik untuk ikut kegiatan sosial tersebut. Oke. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat hati Rini itu tergerak gitu untuk peduli nih sama anak-anak ini? Yang pertama karena saya pikir kok bisa ya mereka ini juga kan pendidikan anak itu kan sebenarnya dijamin oleh negara, tetapi realitasnya kan kita lihat masih banyak loh anak-anak yang bahkan menyentuh huruf pun, bangku sekolah pun itu mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan layak, mereka tidak mampu. Apalagi kan yang dilanjutkan sebagai tempat pertama kami itu kalau dipikir ini area Makassar loh, ibu kota Sulawesi Selatan yang harusnya mereka bisa mendapatkan pendidikan layak, tapi nyatanya mereka adalah orang-orang yang jauh dari akses pendidikan, akses kesehatan. Makanya saya berpikir bahwa mungkin sebagai bangsa muda, sebagai pemuda juga harus memiliki rasa tanggung jawab untuk anak-anak seperti mereka. Baik. Nah, ini kan gerakannya ke pelosok, berarti berpetualang juga nih. Ya, lumayan sih, Kak. Kemana-mana aja nih? Udah pernah? Kalau di Pejuang Pelosok itu memang di awal kami dapat info
dari Kak Putri, yang kemudian dia kan, kalau kita mungkin mengenal Pulau Lanjukan sebagai pulau wisata, itu sangat-sangat terkenal di Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Indonesia. Nah, orang datang ke sana itu fokusnya hanya menikmati keindahan Pulau Lanjukan, tapi di sana di balik keindahan itu ada 15 rumah dari 25 kakak yang pertama mohon maaf dari segi kesehatan kurang memadai, apalagi dari pendidikan. Sementara kami kemarin itu mengajar kurang lebih 20 anak. Dan alhamdulillah setelah kami intens 1 tahun di sana, itu ada peningkatan. Bahkan salah satu siswa kami itu atau peserta didik kami itu ada yang sampai ke Makassar untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi menurut itu menjadi sebuah gerakan yang kontributif karena betul-betul bertahap hasilnya seperti itu. Dan kemarin pasca kami anggap Lanjukan ini sudah masuk ke tahap evaluasi atau pendampingan jarak jauh, kami berkeliling Sulawesi Selatan. Kami membagi tim untuk mengunjungi beberapa opsi pelosok di Sulawesi Selatan karena cakupan kami memang Sulawesi Selatan, Kak. Nah, akhirnya waktu itu saya ditugaskan untuk survei lokasi di Olon, Toraja bersama Karini juga. Beberapa teman ada yang ke Pangkep, ada yang ke Baru, ada yang ke Bantaeng. Akhirnya setelah disurvei kembali, kita basis data lagi, akhirnya ternyata yang paling membutuhkan tuh sesuai dengan nilai-nilai yang mau diemban oleh pejuang pelosok, itu cocoknya memang di Bantaeng. Seperti itu, iya. Di Babangen itu. Sekurang apa sih yang kalian temukan di sana sampai akhirnya kalian menyimpulkan bahwa oh ini nih yang paling butuh? Siswa harus berjalan jam 5 subuh sejauh 2 km di tengah kabut untuk mendapatkan akses pendidikan sekolah dasar. Jam 5 subuh, jam 2 5 km? Kurang lebih 2 km. Oke, tadi disebutkan di Bantaeng, tempatnya di mana? Di perkampungan Babangen, Kecamatan Neremera, Sa. Baik, ke perkampungan Babangen. Berarti akses ke sana itu betul-betul sulit gitu ya? Sangat sulit sih, Kak. Sangat sulit. Karena ini kalian ketika ke sana bagaimana tuh? Ya awalnya jalan kaki, Kak. Jalan kaki. Kan waktu itu musim hujan, Kak. Ya musim hujan, jadi kendaraan itu tidak bisa lewat. Sama sekali tidak bisa lewat. Jadi kami diantar sampai ujung Poros, jadi masih jalan sekitar sejaman lah untuk sampai di perkampungan. Baik. Nah, posisi ini dari Bantaeng sendiri dia berapa ini? 2 kilo itu tadi yang tidak, Kak. Kita kan selalu startnya dari Makassar. Oke. Makassar mungkin kita biasanya berangkat malam, tiba di Bantaeng mungkin subuh, istirahat sejenak, terus preparing lagi paginya untuk beli ransum dan lain sebagainya. Kita biasa berangkat jam 10, tibanya duhur. Duhur itu kita prepare lagi sholat, makan, lain sebagainya itu di kantor desa, dan kebetulan juga ada rumah teman di sana. Sudah itu persiapan lagi jalan naik. Itu dari kota mungkin ke lokasi itu 2 jaman. Iya. Terus dari kantor desa itu kita diantar lagi sampai ujung aspal, yang betul-betul memang sudah tidak ada aspal, hanya batu-batu terjal. Jadi kendaraan memang tidak mudah untuk mengakses ke atas. Motor kami pun pernah dicoba 1 kali dan harus pulang ke Makassar dengan servis yang luar biasa. Jadi jalan tuh, Kak, kurang lebih 1 jaman, tapi untuk saya yang memang notabene tidak terbiasa dengan rute seperti itu, ya harus 2 jaman baru sampai. Jadi cukup, dan itu yang harus dilakukan oleh anak-anak usia mungkin 5 tahun sampai 10 tahun setiap harinya. 5 tahun sampai 10 tahun? Iya, usia SD kan. Mereka karena sekolahnya cuma ada sekolah jauh, dan mirisnya kemarin waktu pandemi yang kami dapatkan di Babangen itu kan ada kebijakan tuh sekolah online atau sekolah daring. Itu langsung memang ada peraturan pemerintah. Sayangnya itu tidak disupport dengan beberapa aturan-aturan lainnya yang juga membantu adik-adik yang di pelosok. Karena kan kalau mau sekolah online, bagaimana mau sekolah online kalau biar jaringan telepon tidak ada. Jadi ke sekolah saya jauh, baru tiba-tiba harus dirumahkan. Di rumahnya harus belajar pakai HP online. Sementara jaringan tidak tersedia gitu ya? Iya, HP pun mereka mohon maaf terbatas yang memiliki. Tapi sejauh ini yang kalian temukan ada tidak sih tanggapan dari pemerintah setempat seperti itu? Kalau di Lanjukan kemarin alhamdulillah sangat support. Dari jenjang gubernur sampai PLT kemarin sempat beberapa kali kami temui PLT sebelum Pak Dani, itu sangat-sangat mensupport kegiatan kami. Kemarin kami tuh dapat bantuan bangku, kursi, bangku, buku-buku bacaan, terus alat sholat Al-Quran dari cukup banyak. pemerintah.
Oke. Nah, ini kan teman-teman tergabung nih dalam Pejuang Pelosok. Nah, dari tadi kita sudah membahas Pejuang Pelosok. Tapi mungkin pemirsa Sapa Sulsel nih pengen tahu apa sih sebenarnya Pejuang Pelosok itu. Nah, kami akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, ditemani Sandra dan juga Rini dari Pejuang Pelosok. Nah, cerita dikit dong Sandra, Pejuang Pelosok ini kan tadi dikatakan berdiri sejak pandemi. Tepatnya kapan sih berdirinya? Itu tanggal 10 Juni. 10 Juni Iya. tahun 2020. 2020. Iya. Wah, udah anniversary kedua nih ya berarti. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini mendasari apa sih? Kan tadi Sandra mengatakan awalnya dari maba, ikut komunitas, ikut gerakan. Kemudian mengapa sampai kemudian mencetuskan atau melahirkan komunitas sendiri nih sebagai Pejuang Pelosok? Awalnya gimana? Iya, jadi awalnya tuh Pejuang Pelosok itu lahir dari postingan dari Kak Putri yang dia juga salah satu pengunjung di Oke. Pulau Lanjukang. Tapi sebelum dia berkunjung, saya sudah melakukan survei, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan di Pulau Lanjukang, dan saya punya baseline datanya. Nah, kayaknya ini sinkron deh, karena dia butuh tuh relawan atau anak-anak muda yang masih kuliah, yang mau terjun ke dunia kerelawanan. Oke. Jadi akhirnya itu saya pun ketemu dengan Kak Rini pertama kali di situ. Kita tidak pernah saling kenal sebelumnya yang bergabung di Pejuang Oke. Pelosok. Akhirnya bertemu di satu tempat dan beliau menyampaikan, ini kayaknya saya resah deh dengan Sulawesi Selatan, khususnya di pulau-pulau. Ini bagus pulaunya, tapi dari segi pendidikan dan SDM, mohon maaf, itu masih perlu peningkatan. Ya seperti itu, dan saya bilang, kalau memang kakak ada gagasan, saya juga punya gagasan. Akhirnya lahirlah sebuah konsep pendidikan yang betul-betul inklusif kepada anak-anak. Dan kami juga pasca sebelum melakukan kegiatan di Lanjukang itu, kami betul-betul menyediakan bagaimana teman-teman siap untuk datang ke Pulau Lanjukang yang notabene-nya dari Makassar 3 jam. Oke. Baru kami tidak pakai ini kapal boat dan sebagainya, kita betul-betul pakai kapal nelayan Oke. yang mesinnya itu sangat Betul. mencengang di telinga dan lain sebagainya, sampai kita berpanas-panasan, ombak itu sampai naik ke kapal, Oke. sampai di kami kan tidak ada yang tahu berenang, tapi Wah. berani-berani saja, Bismillah, banget berarti. Bismillah jalan. Oke. Jadi akhirnya di situ awalnya agak sulit juga berkomunikasi karena mohon maaf mungkin mungkin banyak nih orang tahu kalau di Pulau Lanjukang itu dari segi mohon maaf gestur orang-orang di sana agak berbeda dengan kita yang di pulau. Oke. Dan akhirnya lama-lama sering ke sana rutin, akhirnya satu persatu juga anak-anak mulai dekat dengan kami. Kita bawa metode yang berbeda dengan konsep sekolah yang lebih kita memang belajar di alam, Oke. mengeksplor bagaimana potensi pulaunya, betul-betul dia harus menjaga kalau abrasi bagaimana lain sebagainya. Oke. Semisal kan di sana juga Kak, itu kayak kalau akhir-akhir tahun tuh air laut tinggi dan sebagainya, otomatis mereka tidak bisa pergi melaut. Oke. Makanya kemarin itu kita mencoba menginisiasi menanam buah ataupun umbi-umbian yang beberapa kali tuh memang dari bibitnya itu disupport salah satu teman juga ada di background tanam Oke. menanam. Oke. Akhirnya dicoba tanam di pulau tersebut dan bisa seperti Oke. itu. Nah, ini kan gerakannya banyak sekali. Berapa banyak sih relawannya Pejuang Pelosok ini yang tergabung dalam Pejuang Pelosok ini?
Kalau kemarin yang pada saat awal pembentukan itu kurang lebih 20 orang. Oke. Terus karena kan yang kemarin itu yang hadir itu, mereka ada kan karena pandemi, maksudnya mereka nggak ada kerjaan pada saat pandemi sehingga memutuskan untuk menjadi relawan. Nah, perlahan-lahan karena pandemi juga sudah mulai dilonggarkan, teman-teman juga sudah mulai aktif dengan kegiatannya kembali, jadi minim waktu. Kalau sekarang yang sampai mengurus di Babangan itu tidak sampai 5 orang. Tidak sampai 5 Tidak orang. sampai Udah 5 termasuk Anda berdua? Iya. Sandra, ya. Oke. Nah ini kan berarti penurunannya signifikan Iya, gitu sih, ya. iya. Nah sementara kegiatannya kan harus tetap continue, harus Iya, tetap betul. dijaga keberlanjutannya seperti itu. Nah yang kalian lakukan kemudian apa nih? Iya, jadi kemarin waktu beberapa teman-teman yang dari awal memang mengawal, itu ada yang sudah selesai kuliah, ada yang kerja, meskipun kemarin masih ada yang lari-lari sih dari kantornya karena harus continue ke lokasi. Pada akhirnya kemarin kami juga sempat oprek, Kak. Di pertengahan pandemi kita oprek, alhamdulillah responnya itu cukup baik, bahkan ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera untuk mendaftar. Dan kami bilang kami tidak bisa memberikan seperti akomodasi dan sebagainya, bersedia tidak untuk mengurus hal seperti itu sendiri. Dia bilang oh iya bersedia. Jadi kami alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, tapi karena tentatif ya waktu itu pandemi naik turun, PPKM level-level, akhirnya pada saat hari H mau berangkat ke pulau dari 50 orang ini sisa 2 orang yang bisa berangkat. Dari 50 sisa 2 orang. Oke. Tapi ya balik lagi nggak bisa dipaksa dong. Iya, ya, betul. karena kan ini gerakannya Betul, ikhlas iya. sebagai relawan. Iya gitu. betul, Kak. Oke. Nah, saya ke Rini dong. Rini, selama bersama dengan pejuang pelosok ini, ada nggak sih pengalaman berkesan yang Rini alami? Pengalaman berkesan mungkin ya waktu kelanjukan pada saat ombak lagi besar. Oh, ombak yang besar tadi itu ya. Nah, itu tuh gimana tuh? Kan waktu itu kami terlambat berangkat ya. Iya. Kita kan itu kalau mau ombak aman kan kita harusnya berangkat jam 6 pagi. Oke. Waktu itu karena ada teman yang terlambat, jadi kamu berangkat itu jam 11 siang. Jam 11 Jam siang. 11 siang yang otomatis pada Jauh saat banget ya tengah telat. Oke. ombak di tengah laut itu yang kayak kapal udah angkat kasbor banting lagi ke bawah, jadi udah kayak mau terbang. Wah. Pokoknya itu nyebut nama Tuhan dari Awal lepas berangkat sampai pelabuhan sampai. sampai pulau itu. Aduh luar biasa sekali. Terus selain itu mungkin paling banyak belajar mungkin dilanjutkan kali ya, karena kalau dipikir mereka orang kita kan kemarin sempat terbatas komunikasi sama mereka karena kan kita kebanyakan ini bukan asli Makassar, ada yang dari Bugis. Jadi untuk bahasa Makassar agak susah sama mereka. Yang paling mengesankan itu mungkin si Ber, bisa lagi namanya yang kecil, Dawia. Itu Dawia anak umur 5 tahun yang tidak sama sekali tahu bahasa Indonesia. Yang awalnya kami kira dia itu bisu. Yang awalnya kami kira Padahal tidak tahu bahasa Indonesia. dia ternyata tidak tahu bahasa Indonesia. Kita tanya, kita ajak bicara, dia tidak bicara. Sekalinya, jadi kan kami pemikirannya sama teman-teman, oh ini Nana bisu, jadi kita pakai bahasa isyarat dong ngomong sama dia. Ternyata juga nggak mengerti. Dia ngerti. Kemudian satu waktu kami duduk-duduk sore sama anak-anak, dia ngomong apa ya, pokoknya langsung ngomong bahasa Makassar sama temannya. Kami semua shock, ih Dawia bisa ngomong ternyata. Gitu. Nah, tapi kan ini berarti kan begitu banyak kesulitan ya yang dihadapi, mulai dari bahasa, kemudian kalau dipikir ini kan orang-orang yang nggak kenal semua nih. Nah, tapi apa sih yang membuat kalian begitu konsisten gitu? Padahal begitu banyak rintangan, begitu banyak kesulitan, sampai hari ini masih stay untuk mengurus itu semua. Saya ke mana nih? Ke Sandra dulu deh. Kalau dilanjutkan sih sebenarnya Kak, itu penerimaan dari masyarakatnya yang pertama. Karena kami juga di sana itu kebetulan ada ibu namanya Ibu Dahlia atau Ibu Daha. Beliaulah yang selalu menampung kami ketika ke pulau. Bahkan ada juga ketua RT di situ Pak Jalak namanya. Dia selalu nelpon, kapan lagi ke sini? Ini anak-anak lagi mencari. Bahkan beliau itu dengan penerimaan yang sangat luar biasa. Kan kalau dari pulau mereka ke Makassar itu harus istilahnya membayar atau mengisi kapalnya dengan solar yang lumayan banyak karena jarak lumayan jauh, dan itu pernah kami memang tidak punya uang sama sekali dan ke sana kami juga mikir bagaimana cara dibayar ini Bapak. Kita tidak punya uang, saya ke sini bawa bekal masing-masing, bawa beras dari rumah, dari kosan, sampai bagaimana caranya, kami ini bisik-bisik, bagaimana caranya dibayar ini Bapak.
Terus bapaknya tiba-tiba dapat mungkin bagaimana dia bilang Ji, dia bilang jangan mi bayar, intinya kalian datang ke sini, mengajar mi cepat karena lama mi ditunggu sama adik-adik. Berarti kerinduan mereka yang juga menjadi motivasi Iya. gitu ya. Oke, kalau Rini sendiri sama nggak? Senyum anak-anak lain juga kali ya. Senyum anak-anak di sana. Oke. Mereka itu kalau kita udah kapal kita udah kelihatan di dermaga, mereka sih kakak sudah gitu ya, kayak kita tuh merasa disambut sekali sama mereka. Itu yang menjadi motivasi itu juga jadi untuk datang ke motivasi. sana Iya. gitu. Nah, ini kan relawannya kurang banget nih, sementara kegiatannya betul-betul menarik, menginspirasi, dan saya yakin masih butuh nih uluran-uluran tangan anak-anak muda yang lain untuk apa ya istilahnya, mengembangkan kegiatan kalian ini. Seperti itu. Nah, mungkin bisa diinformasikan ke pemirsa Sapa Sulsel, kalau mau bergabung nih menjadi bagian dari pejuang pelosok, ini gimana? Oke, kawali. Kita mau Kalau mau gabung bersama kami, yang pertama kalian harus siap mental dulu. Yang kedua, kami tidak bisa menjanjikan rupiah. Karena kan orang sekarang berpikir ngapain mau jalan kalau nggak ada duitnya, ya kan? Cuman kami menjanjikan pengalaman yang luar biasa buat teman-teman. Kalau mau bergabung silakan pantau di Instagram kami @pejuangpelosok. Di sana kami akan menginfokan tentang open recruitment yang dilakukan oleh komunitas kami. Oke. Singkat terakhir dari Sandra, harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya kami sih, karena sejauh ini memang kami sedang fokus di Babangen, kami baru saja menyelesaikan pembangunan sekolah, bukan sekolah formal ya, tapi semi sekolah yang kami memang sediakan untuk adik-adik di sana. Dan insya Allah di akhir bulan ini kami akan melakukan open volunteering untuk teman-teman. Saya mau ngomongnya kayak gini, kalau teman-teman mahasiswa, poin ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau teman-teman tidak menemukan di kampus, maka kalian harus mencari itu. Dan salah satu opsinya adalah di Pejuang Pelosok. Kami nantikan teman-teman di Pejuang Pelosok. Baik, kami nantikan teman-teman di Pejuang Pelosok. Terima kasih Sandra dan juga Rini sudah Sama-sama, menginspirasi Kak. kami pagi ini. Sukses terus kegiatannya, Amin. semoga terus berkembang ya, karena anak-anak Indonesia butuh anak-anak muda seperti kalian. Amin. Semoga Oke. disehatkan. Baik. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panca Rizky pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.